Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mengkupas apa saja tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ada 6 tanda. Supaya tidak ragu, langsung kita lihat contoh dan kita coba praktekkan bacaannya. Kali ini kita sedang membuka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 34. Di sini ada huruf qaf lam. Ini tanda wakaf pertama kita, qaf lam. Tanda wakaf yang kedua berbentuk huruf shad lam. Kalau qaf lam ini artinya al-waqfu aula. Jadi lebih diutamakan untuk berhenti atau berwakaf. Jadi kalau berwakaf di sini lebih baik atau lebih disarankan untuk kita. Sedangkan kalau shad lam ini lawan dari qaf lam. Lebih disarankan kita untuk melanjutkan bacaan. Tapi kalau mau juga berhenti bagaimana? Boleh-boleh saja, tetapi alangkah lebih baik dilanjutkan. Jadi kedua-dua ini boleh untuk berhenti. Bedanya kalau qaf lam lebih disarankan untuk berhenti. Kalau yang shad lam tidak disarankan untuk berhenti, tapi kalau pengen juga boleh. Jadi kalau qaf lam kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misal kita baca dari wa idz qulna, kemudian kita berhenti di sini. Illa iblis. Nah, jadi langsung kita sukunkan sini dan kita berhenti karena ada waqaf qaf lam. Kalau di sini praktek bacaannya Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kita lanjutkan. Kalau misalkan seperti ini boleh nggak? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Boleh juga berhenti, tapi lebih baik cara yang pertama tadi. Digabungkan semuanya. Untuk tanda wakaf yang ketiga berbentuk seperti huruf mim kecil. Ini namanya wakaf lazim. Fungsinya kita harus atau mesti berhenti. Jadi tolong dibedakan, ini wakaf lazim, ini tanda iklab. Biasanya banyak juga yang ragu, kalau yang iklab ini garis atau tangkai dari huruf mimnya ke bawah. Kalau mad lazim, tangkainya agak menyamping. Nah, jadi ini iklab, sedangkan ini wakaf lazim. Jadi kita mesti berhenti di sini. Misalkan kita mulai bacaan dari alam tara ilal mala'i mim bani, kita berhenti di sini. Mim ba'di Musa. Jadi kita panjangkan sa ini 2 ketukan. Tanda wakaf yang keempat yaitu berbentuk seperti lam alif. Ini wakaf mamnu'. Fungsinya untuk apa? Yaitu kita dilarang untuk berhenti. Lawan dari wakaf mim atau wakaf lazim. Jadi kita dilarang berhenti di sini. Terus di mana kita baiknya untuk berhenti? Sebaiknya kita berhenti di kalimat yang berada setelah dari waqaf lam alif ini. Di sini qalu, kita berhenti di qalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Jadi qalu kita berhenti di sini. Mau ulangnya di mana? Kita ulang dari qalu. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, jadi ada beberapa ketentuan lagi untuk waqaf lam. Ini kalau dia terdapat di tengah kalimat. Kemudian kalau seandainya tetap berhenti juga di waqaf lam bagaimana? Enggak sanggup kita melanjutkan sampai qalu. Boleh berhenti, tapi kita mesti mengulang ke belakang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Kita ulang dari la tufsidu. Jadi cara mengulangnya itu mesti juga kita pahami karena jangan sampai kalau mengulangnya menyalahi makna yang ada. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau misalkan waqaf lam ini terdapat di akhir ayat, apakah mesti juga berlaku rumus yang seperti tadi? Misal terdapat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ketiga. Di sini ada waqaf lam. Jadi cara jawabnya,
kalau waqaf lam ini terdapat di akhir ayat, dia nggak apa-apa kita berhenti. Nggak mesti kita mengulang ke belakang. Jadi boleh kita untuk berhenti. Yang jadi masalah kalau dia terdapat di tengah kalimat. Oke, lanjut. Untuk tanda waqaf yang kelima, dia berbentuk seperti tanda titik 3. Ini dia. Apa nama waqafnya? Ini namanya waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah ini kita mesti memilih salah satu. Jadi nggak boleh kedua-duanya dipilih atau tidak dipilih kedua-duanya. Juga nggak boleh. Mesti dipilih salah satu. Kalau pilih yang ini, berarti tidak boleh berhenti di yang satunya lagi. Kalau pilih yang ini, berarti nggak boleh berhenti di awal. Jadi supaya tidak ragu, langsung kita praktekkan. Pertama kita berhenti dulu di waqaf titik 3 yang pertama. Dzalikal kitabu la raib. Berarti yang kedua tidak boleh berhenti lagi. Fihi hudal lil muttaqin. Cara yang kedua kita berhenti pada titik 3 yang kedua. Berarti yang pertama enggak boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tanda waqaf yang kelima. Tanda waqaf yang terakhir, dia berbentuk seperti huruf jim. Ini namanya waqaf jaiz. Artinya kita boleh berhenti, boleh tidak berhenti. Jadi berbeda dengan titik 3 tadi. Kalau titik 3 mesti dipilih salah satu. Nah, kalau yang jim ini boleh dipilih, boleh nggak dipilih. Jadi kalau seandainya kita pilih, kira-kira baca kita seperti berikut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau misalkan enggak kita pilih, kita lanjutkan sampai akhir ayatnya. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itulah 6 tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.